Kami dari kandang TKT Dewi Farm Satrio Lembu mau memperkenalkan harga-harga sapi untuk korban. Di sini dari saya ownernya sendiri, dari Mas Santoso Dwi Susilo yang beralamat di Ngelundu RT 2 RW 1 Desa Tenggungan Banyudono Boyolali. Sebelum ke harga-harganya nanti kita buat di video ini. Oke. Nah, untuk ini Mas, pertama kali dengan terjun di dunia peternakan sapi ini bagaimana ceritanya Mas? Itu pertama kali saya itu ngelanjutin dari bisnis orang tua, itu ceritanya gitu. Saya orang tua dari saya kecil udah mainan sapi, terus saya ngelanjutin itu dari tahun 2000, itu kisaran tahun 2010 saya terjun melanjutkan usaha sapi ini. 2010 berarti sudah berapa tahun Mas? Ini berarti sama tahun ini berarti udah kurang lebih 11 tahunan ini. Oh, 11 tahun. Kemudian sapi-sapi apa aja yang ada di sini? Ini sapi kita punya sapi PO, ini buat sapi kelangenan aja, buat tunggangan, buat sekedar hobi. Ini juga ada sapi pegon ini, tapi kita lebih dominannya itu dengan sapi Madura. Merah-merah itu ya? Iya, itu kita spesialis sapi Madura. Sapi Madura. Iya. Ini untuk kelangenan-kelangenan ini biasanya dibuat apa ini Mas? Dibuat tumpahan atau seperti apa ini? Ini biasanya buat tumpahan sama naik gerobak itu. Oh, naik gerobak. Iya. Nah ini kan ada berapa ekor di sini Mas yang kelangenan ini? Ini kalau kelangenannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor itu yang kita istimewakan. Ini bisa dinaikin semua. Bisa dinaikin semua, nggak galak berarti Mas ya? Enggak, ini. Ini jenisnya sapi apa ini yang? Ini sapi PO Kebumen, asli Kebumen ini. Asli Kebumen ya? Iya. Bukan dari Sumatera nih? Bukan. LS Sumatera SO ya Pak ya? Iya. SO. Sumba. Ini di sini usia rata-rata berapa tahun ini Mas? Ini itu kira lebih kita kan dari patokan dari gigi itu ada yang paling ujung itu poel 1 pasang. Ya, ini 2 pasang. Ini 3 pasang, ini 3 pasang, itu 2 pasang, ada yang 1 pasang. Oh, masih muda-muda. Iya, masih muda-muda itu. Nah, ini ketika dulu kan apakah dari dulu itu warna merah sapi apa namanya Mas tadi? Madura. Madura semua atau dulu pertama kali yang seperti ini Mas? Dulu pertama kali kita juga campur. Terus kita menyediakan terus dengan budget di sini kan banyaknya yang harga ekonomis gitu, yang dagingnya yang super. Kita cari informasi, cari terus peminatnya ternyata banyak sapi Madura gitu. Berarti emang dulu dari permintaan jadi semakin banyak gitu? Iya, dulu permintaan juga kita main sapi Jawa PO gitu, sapi pegon, sapi lemosin. Tapi yang di sini dominannya pada suka sapi Madura. Seperti itu. Iya. Nah, untuk pakannya, ini pakannya setiap hari apa ini? Kita pakannya kalau tiap habis sore, habis combor itu kita pakai rumput hijau, itu ada di situ. Tapi kalau pagi kita kasih jerami kering. Jerami kering. Iya. Komborannya apa ini Pak? Kalau komborannya saya pakai oplosan sendiri itu, campuran itu dari dedek ada, singkong ada, bekatul ada, keleci kulit kedelai ada, sama sentra gemuk A itu ada. Untuk ini proses penjualannya ini momentum atau tiap hari ada ini? Itu kita setiap momentum aja Mas, mau menjelang Idul Adha ibarat kata kurang 3 bulan sampai 4 bulan kita udah nyiapin stok gitu. Oh, stok. Nah, untuk kenapa milih yang momentum? Kenapa tidak setiap hari milih yang dibawa ke pasar itu Mas? Iya, itu soalnya kita itu Mas, kalau ke pasar itu kurang pakem gitu ibarat katanya gitu ya Mas. Nah, jadi kita pakemnya cuma tiap tahunan. Kita juga tiap tahun kita buka di sini sama buka di Jakarta. Oh, ada berarti ada beberapa cabang. Iya, saya punya 3 cabang. Posisi di sini, di Jakarta kita 2 tempat, di Jakarta Barat sama Tangerang. Awal mula terjun di dunia ternak sapi ini berapa ekor dulu pertama kali?
Itu pertama itu kita tahun 2010 saya sendiri yang pegang, setelah bapak yang megang saya itu, saya pertama paling-paling cuma berapa ya Mas, itu 20 sampai 30 ekor. 20 sampai 30 ekor sudah, itu satu kali momentum itu laku semua Mas? Iya, alhamdulillah laku semua. Nah, untuk paling banyak di sini jual itu berapa ekor Mas? Terakhir tahun kemarin kita kan gini Mas, tiap tahun dari tahun 2010 itu tiap tahun 2011 kita lakunya tambah, permintaannya semakin banyak. Terakhir kemarin 2020 itu saya jual 200-an Mas, itu 205 apa 208 gitu. 200 lebih pokoknya Mas? Iya, 200 lebih itu. Tahun berapa kemarin tadi? Kemarin Mas, tahun 2020. Tahun 2020. Iya, tahun kemarin, kurbanan kemarin waktu awal-awal corona itu alhamdulillah itu saya bisa jual segitu. Nah, ini kan sapi merah ini, kenapa masyarakat kan banyak sapi merah karena permintaan dari masyarakat tadi Mas? Iya. Untuk perbedaannya daging sama sapi yang putih-putih seperti ini atau PO ini, kelebihan dan kekurangannya itu apa itu? Itu gini Mas, pertama itu masalah harga Mas. Kita harga sapi merah, sapi Madura itu pertama harganya ekonomis Mas. Harganya ibaratnya terjangkau gitu ya Mas. 17,5, 15 itu udah dapat sapi siap korban itu Mas, siap korban. Jadi kan kalau sapi sini kan segitu masih kecil gitu ya Mas, ibarat kata. Iya, itu kan masih kecil. Keduanya itu dagingnya gini Mas, merah semua. Karkasnya itu bisa 50 lebih gitu ya Mas. Oh, 50%. Iya. Itu kalau itu kelemahannya itu Mas, kekurangannya sapi Madura itu posturnya kecil. Iya, tapi kalau daging, kualitas daging sama itu insya Allah tidak kalah sama sapi-sapi sini Mas, sama harganya juga itu Mas. Makanya kemarin kan sini Mas, kalau orang yang pemotong kayak orang korban itu kan yang dicari kan daging super. Nah kalau daging super ya itu Mas, sapi Bali, sapi Madura gitu. Tapi kalau sapi Bali saya nggak terjun Mas, makanya saya sapi Madura itu. Kenapa tidak milih sapi Bali Mas? Itu katanya ini Mas, informasi dari teman saya katanya lebih riwin gitu ya Mas. Riwin kesehatannya? Iya, kesehatannya, adaptasinya agak lama. Kalau Madura gitu paling-paling cuma 2 minggu gitu udah bagus Mas. Oh, ini ambilnya berarti dari Madura langsung? Saya langsung dari Madura langsung Mas. Kita nggak lewat, iya, kita nggak lewat Caluk, nggak lewat Baru langsung. Jadi kita langsung fullnya ngambil dari Madura langsung itu. Seperti itu. Misalnya dari Madura ke sini itu perjalanan berapa hari itu Mas? Kita gini Mas, kalau kita dari Madura itu kira-kira jam 1 siang sampai sini kisaran jam 8, jam 9 malam. Kisaran berapa jam? Berarti itu kisaran 8 jaman lah. 8 jam di jalan? Iya. Oh, nah ini ambilnya dari pasar di sana atau di petani-petani di sana? Kita dua macam Mas, sebagian ada yang di petani, sebagian juga di pasar. Oh, seperti itu. Nah, iya. Ini ketika di jalan kan pasti ada yang stres, kira-kira satu atau dua ya Pak ya? Iya. Itu cara mengatasi biar nanti ketika datang ke sini dalam keadaan sehat atau dalam keadaan yang fit itu bagaimana? Kita gini Mas, untuk mengatasi kesehatannya kita pertama kita suntik semua Mas, kita injek. Suntik pakai B kompleks itu Mas. B kompleks sama kita kasih minumnya pakai air tetes itu kan manis Mas, biar staminanya cepat pulih gitu ya Mas. Kalau untuk kan di sini ada banyak, pasti ada yang sakit dan juga stres dan lain sebagainya sampai dengan ambruk misalnya Mas. Itu cara mengatasinya yang seperti itu bagaimana? Kita cara mengatasinya kita gini Mas, kita punya dokter pribadi. Jadi ibarat kata kita ada apa-apa kita ngabarin dokter itu, kita injek, biasa diinjek apa gimana gitu. Pokoknya udah ada penanganan sendiri gitu, penanganan khusus dari dokter kita. Untuk pengalaman dari panjenengan yang paling misalnya mohon maaf menyusahkan misalnya itu apakah ada yang sapi mati atau seperti apa atau ketipu atau bagaimana? Itu pengalaman yang paling pahit itu udah tahun 2013-an itu Mas. Kita tiap bawa pulang ke sini itu ada yang mati satu gitu, satu truk satu periode itu sampai 3 kali kematian itu. Itu dikarenakan apa dulu itu? Itu wah kita juga kurang paham, tahu-tahu sapi nggak apa-apa gitu, tahu-tahu udah mati gitu ya Mas itu. Pengalaman yang paling pahit itu. Kalau ketipu dan lain sebagainya belum pernah ya Mas? Alhamdulillah kita belum pernah Mas, tapi kalau bisa juga jangan sampai gitu Mas. Iya. Nah, kalau
Berarti kan manisnya banyak ini. Ya. Kalau manisnya diceritakan bisa bagaimana ini? Ya manisnya kalau habis semua kan kita dapat untung walaupun dikit, yang penting lancar gitu ya Mas. 200 ekor itu harga rata-rata berapa ini? Tahun kemarin itu saya harga di sini itu harga 15 sampai harga 25 juta. Tapi yang paling pasaran untuk wilayah sini itu kita harga 17 sampai 19 itu yang paling rame, paling peminatnya paling banyak itu. Itu. Nah, ini kan banyak sekali, ada hampir 200 ekor ketika pas full ya Pak ya? Iya. Ada pas full ada 200 ekor. Untuk teknik penjualannya seperti bagaimana ini? Kita teknik penjualannya itu kita juga main online, sama kita pasang iklan-iklan di mana-mana. Itu udah alhamdulillah itu pada pembeli udah pada datang sendiri ke alamat rumah ini, alamat kandang ini. Oh, jadi modelnya nanti ketika ada yang cocok itu datang dulu. Ya, kita itu kalau cocok itu jamaah itu, jadi kita ibarat kata dia milih kurang 2 bulan, kita udah deal-dealan harga sampai selesai. Ibarat kata itu harganya udah sampai hari H, pengiriman kita udah, pokoknya kita udah gini Mas, udah dari perawatan, free ongkir, udah sampai hari H, kita udah harga di depan gitu ya Mas. Jadi nggak ada biaya tambahan apa-apa lagi. Kita juga gini Mas, di sini saya jual sapinya juga bergaransi Mas. Ibarat kata contohnya kan gini, kadang-kadang kan sapi Madura kan adaptasinya agak itu Mas, agak lama lah. Udah jadian ibarat kata udah dengan harga 20, kok semakin hari itu sapinya nggak semakin bagus Mas, semakin berkurang. Kita garansi Mas, kita ganti. Oke. Nah, untuk pakan sehari berapa kali tadi? 3 kali ya? Itu kalau pakan hijauan kita sore, habis ngombor sore itu sama malam Mas. Itu kita pakai hijauan, full hijauan sampai pagi. Lah habis ngombor pagi gitu kita pakai merang. Merang ini. Iya, jerami ini, jerami kadang-kadang kering, kadang-kadang basah gitu. Nah, untuk 200 ekor dulu itu omsetnya sampai berapa itu Pak? Itu berapa ya Mas? Itu kisaran ya kita pukul rata ibarat kata 17 jutaan gitu aja kali 200 gitu. Ya itu teman-teman, sampai segitu teman. Nanti kalau ada yang pengen minat mau belajar juga bisa Pak ke sini Pak? Ya bisa itu Om. Tapi khususnya di sini untuk momentum ya Pak ya? Iya momentum itu, spesialisnya juga sapi Madura. Madura. Oke, terima kasih. Bisa ditutup Pak? Iya. Ya sekian dari kandang TKT DW Farm dari Satrio Lembu. Terima kasih.